Panda raksasa atau hanya disebut panda, adalah seekor mamalia yang diklasifikasikan ke dalam keluarga beruang, Ursidae, yang merupakan hewan asli Tiongkok Tengah. Panda raksasa tinggal di wilayah pegunungan, seperti Sichuan dan Tibet. Pada setengah abad ke-20 terakhir, panda menjadi semacam lambang negara Tiongkok, dan sekarang ditampilkan pada uang emas negara tersebut. Panda raksasa masih bersaudara dengan panda merah, tetapi mereka dinamai mirip sepertinya, karena kebiasaan mereka memakan bambu. Sebelum hubungannya dengan panda merah ditemukan pada tahun 1901, panda raksasa dikenal sebagai beruang berwarna dua. Selama puluhan tahun, klasifikasi taksonomi panda yang tepat diperdebatkan, karena baik panda raksasa maupun panda merah memiliki ciri-ciri seperti beruang dan rakun. Namun, pengujian genetika mengungkapkan bahwa panda raksasa adalah beruang sejati dan termasuk keluarga Ursidae. Saudara terdekatnya dalam keluarga beruang adalah beruang berkacamata di Amerika Selatan. Sekarang masih diperdebatkan apakah panda merah termasuk keluarga Ursidae atau keluarga rakun, Procionidae. Siapa yang menyangka hewan yang dikenal herbivora ini malah punya sistem pencernaan seperti pemangsa karnivora? Itu dikarenakan dirinya masih berkeluarga dengan beruang. Namun demikian pencernaannya telah berevolusi sedemikian rupa, mengikuti makanannya. Oh iya, panda mampu memakan 38 kg bambu setiap harinya. Panda menghabiskan 10-16 jam untuk makan, terutama pada bambu. Meskipun panda termasuk anggota keluarga beruang, panda merupakan hewan yang herbivora. Makanan mereka adalah bambu. Dilansir dari World Animal Protection.us, selulosa dalam bambu tidak menghasilkan banyak energi untuk panda, sehingga mereka harus memakannya secara terus-menerus. Panda membutuhkan setidaknya 2 jenis bambu yang berbeda untuk menghindari kelaparan. Bambu mengandung serat yang tinggi, tetapi memiliki konsentrasi nutrisi yang rendah, sehingga panda harus makan 20-40 pon bahan setiap harinya. Dilansir dari pandasinternational.org, panda memakan 25 jenis dari bumbu di alam liar. Daun bambu mengandung kadar protein yang tinggi, dan batang memiliki kadar protein yang lebih rendah. Karena siklus hidup bambu, panda harus memiliki 2 spesies bambu yang berbeda. Meskipun panda 99% merupakan vegetarian, 1% makanan mereka yang bukan hanya bambu. Panda juga memakan telur, hewan kecil, bangkai, dan mencari makan di lahan pertanian untuk labu, kacang merah, gandum, bahkan daging. Sebagian anggota keluarga beruang, panda raksasa memiliki sistem pencernaan karnivora. Meskipun mereka hampir sepenuhnya mengkonsumsi bambu untuk makanan sehari-harinya, panda betina hanya memasuki masa subur 1 kali dalam setahun. Dalam melahirkan pun, anak panda rata-rata maksimal hanya lahir 2 ekor saja. Fakta uniknya adalah beberapa panda betina sering memproduksi hormon kehamilan walau tidak hamil, menjadikan mereka sering membuat sarang dan tidur lebih lama. Populasi panda sempat menurun drastis pada beberapa dekade lalu, membuat hewan ini masuk dalam kategori spesies yang terancam punah. Tetapi berkat perjuangan orang-orang yang peduli, populasinya meningkat sekitar 17% dan membuat statusnya berubah menjadi rentan. Mungkin kamu jarang menemui panda di Indonesia sini. Jika benar-benar ingin tahu, animasi Kung Fu Panda bisa sedikit mengobati rasa itu. Berharap saja apa yang dilakukan kepada beruang panda ini juga bisa dilakukan kepada spesies hewan lain khas Indonesia yang terancam punah. Warna hitam putih panda memiliki 2 fungsi yang berbeda, yaitu kamuflase dan komunikasi. Sebagian besar wajah, leher, perut, dan leher panda yang berwarna putih untuk membantu bersembunyi di tempat bersalju. Sedangkan lengan dan kakinya yang berwarna hitam dapat membantunya bersembunyi di tempat teduh. Tanda pada wajah panda yang khas digunakan untuk berkomunikasi dengan panda yang lainnya. Panda adalah salah satu hewan yang perbandingan ukuran induk dan bayinya paling ekstrem. Laman HuffPost menyebut bahwa induk panda memiliki berat rata-rata 90 kg, sedangkan bayi panda yang baru lahir hanya berbobot 100 gram. Artinya, induk panda berukuran 900 kali lebih besar dibanding bayinya. Gak hanya sangat kecil, bayi panda juga terlahir dalam kondisi yang tampak seperti belum siap dilahirkan. Mereka buta dan tak berbulu. Butuh waktu lama bagi mereka untuk akhirnya membuka mata, yaitu usia 6
8 minggu, dan baru bisa merangkak pada usia 3 bulan. Dengan kondisi demikian, sekitar 40% bayi panda mati di alam liar. Meski terkenal dengan warna hitam putih, ternyata ada juga panda yang warnanya coklat putih. Itu adalah panda kinling. Subspesies panda dengan nama latin Ailuropoda melanoleuca kinlingensis. Panda kinling berukuran lebih kecil dari panda biasa, dan mereka tergolong langka karena diperkirakan hanya ada 200-300 ekor yang hidup di alam bebas.